Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rianti Dewi Aryani dari SMK Negeri 1 Pangandaran. Saya di sini akan menemukan tentang masalah belajar di kelas. Belajar pada dasarnya merupakan proses usaha aktif seseorang untuk memperoleh sesuatu, sehingga terbentuk perilaku baru menuju arah yang lebih baik. Kenyataannya, para pelajar seringkali tidak mampu mencapai tujuan belajarnya atau tidak memperoleh perubahan tingkah laku sehingga sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik mengalami kesulitan belajar yang merupakan hambatan dalam mencapai hasil belajar. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh orang tua maupun guru untuk meningkatkan minat belajar siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan pengertian yang benar tentang belajar pada siswa sejak dini. Menumbuhkan inisiatif belajar mandiri pada siswa. Menanamkan kesadaran serta tanggung jawab sebagai pelajar pada siswa merupakan hal lain yang bermanfaat jangka panjang. Yang kedua, memberikan contoh belajar kepada peserta didik. Yang ketiga, berikan inisiatif jika siswa belajar. Inisiatif yang dapat diberikan ke siswa tidak selalu berupa materi, tapi bisa juga berupa penghargaan dan perhatian. Keempat, orang tua sering mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang diajarkan di sekolah pada anak, sehingga orang tua tahu perkembangan anak di sekolah. Kelima, mengajarkan kepada siswa pelajaran-pelajaran dengan metode tertentu yang sesuai dengan kemampuan siswa. Keenam, komunikasi. Orang tua harus membuka diri, berkomunikasi dengan anak untuk mendapat informasi tentang perkembangan anak tersebut. Ketujuh, menciptakan disiplin. Jadikan belajar sebagai rutinitas yang pasti. Yang kedelapan, pilih waktu belajar yang tepat dan anak merasa bersemangat untuk belajar agar anak mampu memahami apa yang sedang dipelajari. 9. Menciptakan suasana belajar yang baik dan nyaman. Orang tua memberikan perhatian dengan cara mengarahkan dan mendampingi anak saat belajar. 10. Menghibur dan memberikan solusi yang baik dan bijaksana pada anak apabila anak sedang sedih atau sedang sakit, sedang tidak ada motivasi untuk belajar. Orang tua harus membangun motivasi anak agar bersemangat dalam belajar. 11. Gunakan imajinasi peserta didik. Orang tua membantu peserta didik membayangkan apa yang dia inginkan untuk masa depan baik dalam waktu panjang atau pendek. 12. Mengarahkan peserta didik untuk berteman dan hidup dalam lingkungan yang baik dan mendukung. Tidak memfokuskan bahwa belajar hanya dari buku saja, tetapi dari lingkungan sekitar juga dapat digunakan untuk belajar. 14. Mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan dalam belajar. 15. Membangun motivasi atau minat belajar siswa sehingga siswa bersemangat dalam belajar. 16. Menyiapkan ruang kelas yang nyaman, kondusif sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman. 17. Guru dalam mengajar harus melibatkan anak secara aktif melalui kegiatan diskusi, tugas kelompok agar anak tidak bosan di dalam kelas. Karena metode guru yang mengajar dengan berceramah saja akan membuat siswa merasa bosan dan tidak memperhatikan. Ke-18, guru harus mempunyai model pembelajaran yang bervariasi dalam setiap pertemuan agar tidak monoton sehingga siswa semangat dengan metode pembelajaran yang baru. Ke-19, melakukan pendekatan terhadap siswa. Nah, itulah masalah yang dihadapi siswa dalam belajar dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.